akhirnya adalah kesanggupan untuk membudidayakan ketika sesuatu itu kreatif gunakan akal. Ketela itu sesuatu yang alamiah, ada intervensi akal manusia kemudian menjadi ketuk jiwel, berarti kreativitas ketela menjadi jiwel itu peristiwa budaya. Jadi tukang jiwel saja itu budayawan sebenarnya. Kreativitas ya. Semua orang sebenarnya budayawan. Kenapa? Semua orang sebenarnya budayawan. Budayawan sepanjang dia berkreasi. Oke. YouTuber budayawan nih. YouTuber. Budayawan juga sih. Oke, berarti teman-teman saya yang di belakang layar juga budayawan ya. Oke, saya sudah berpangkat sebagai budayawan pemirsa. Oke, Mas Agus Sukoco ini ngomong-ngomong nih ya, sebagai budayawan di Purbalingga dalam rangka memperingati hari jadi Jenderal Besar Sudirman, apa sih Om yang terbesit di pikiran Om Agus sendiri Ya. sebagai budayawan? Pertama, Jenderal Sudirman itu orang besar ya. Dia merupakan aset di dalam kesejarahan perjalanan bangsa Indonesia. Dan itu diakui tidak hanya nasional bahkan dunia kebesarannya. Dan kebetulan beliau lahir di Purbalingga. Purbalingga. Dan bagi saya sebagai orang Purbalingga merupakan satu kebanggaan sendiri. Nah ini pasti ada mandat-mandat nilai yang disematkan oleh Tuhan kepada beliau, Pak Jenderal ini, untuk kita pelajari bersama, untuk kita hayati bersama, agar menjadi kita ketularan atau kesababan berkah atas segala nilai-nilai yang luar biasa yang sudah diperagakan di dalam sejarah hidup beliau. Berarti bangga banget nih ya sebagai tanah lahir kita dan juga tanah lahir Pak Jenderal Besar Sudirman. Wah, harus bangga itu. Dan katanya nih dengar-dengar Mas Agus Sukoco selain budayawan juga penulis novel ya. Pre-order ya. Alhamdulillah. Coming lagi soon. Pre-order Apa tuh judulnya kalau boleh tahu? Lahir Kembali. Lahir Kembali. Oke, diperuntukkan untuk Ya siapa saja nanti. siapa saja? Atau mungkin itu adalah pengalaman pribadi atau apa? Ya bisa jadi. Bisa jadi. Tapi saya kira secara substansial itu pengalaman setiap orang. Setiap orang Umum ya. pengalaman umum dan rata-rata mengalami peristiwa seperti itu di bidangnya masing-masing. Tetapi orang kemudian malas atau tidak teliti untuk menghayati butir demi butir peristiwa hidupnya. Nah, saya mencoba untuk memunguti butir-butir hidup di dalam perjalanan kita untuk saya bahasakan melalui novel. Itu dijual bebas atau khusus Bebas. nih? Cara ordernya gimana? Wah, itu bisa di IG ada ya, di IG. Di Instagramnya Aku lahir kembali. Aku Lahir Kembali. Oke, harganya berapa tuh? Buku Lahir Kembali. Buku Lahir Kembali. Buku Lahir Kembali di IG. Novel ya. Novel 350 halaman. Dan yang saya merasa kaget dan ini anugerah bagi saya, itu ditulis kata pengantarnya oleh Mas Sabrang, vokalis Leto. Itu juga bisa budayawan ya. Putranya. Berarti maksudnya budayawan bukan kalau penyanyi itu? Ya bisa. Bisa ya? Tapi yang orang juga mungkin masih ada yang belum tahu bahwa beliau itu, Mas Leto itu seorang intelektual, seorang ilmuwan, lulusan cum laude fisika dan matematik di Kanada. Temen atau gimana tuh? Kok bisa jadi nulis pengantar ya? Wah, beliau itu guru saya. Guru? Guru sebagai? Guru apa nih? Guru kehidupan. Guru kehidupan. Kalau saya ada juga guru kehidupan. Pengalaman. Asik. Nih, ini kan udah dikasih tahu nih ya cara ordernya. Kalau harganya bisa nggak sih dibisikin sedikit gitu? Atau di kisaran harga berapa? Harganya 99.000. Wih, oke. Pre-order ya Mas ya. Pre-order. Oke, silakan buat teman-teman yang penasaran dengan buku Lahir Kembali bisa langsung aja info lebih lengkap di Instagramnya Buku Lahir Kembali ya. Penulisnya langsung ada di sini. Ini dua orang narasumber ini ternyata juga penulis ya. Penulis dua-duanya. Aku juga sama penulis. Penulis status. Karena kalau kamu buat sejarah katanya kita harus menulis. Oh gitu ya. Karya. Salah satunya tulisan. Karena seberapapun kita melangkah dan kita mengikuti perjalanan hidup, kalau tidak ditulis itu akan punah ya. Betul, seperti halnya sejarah. Kalau kita tidak tulis, nanti anak cucu kita tidak tahu sejarahnya itu seperti apa. Oke.
Begitu, Raf. Oke, itu tadi sedikit tentang biografi atau pengenalan tentang dua narasumber yang hebat lahir dari Purbalingga juga, dan kita akan membahas langsung tentang background yang ada di belakang kita juga nih ya. Ada Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ya. Ini lukisan karya anak Purbalingga juga. Oh ya? Iya. Oh. Namanya Mas Yogi yang lukis ini. Yang lukis itu Mas Okta, yang lukis itu Mas Zaki. Tiga-tiganya lukisan Jenderal Sudirman. Iya. Jadi hari ini kita tampilkan lukisan-lukisan karya orang Purbalingga juga. Khusus di episode live Iya. streaming 105 tahun Jenderal 105 Sudirman. tahun yang lalu. Oke. Nih Om Igun, kita kan udah tahu banget nih ya, Pak Jenderal Besar Sudirman itu nama beliau sering diabadikan banyak banget nih di jalan-jalan Indonesia. Betul. Dan juga fotonya dipajang di mana-mana, Betul. terus diabadikan juga sebagai patung Betul. atau di jalan-jalan tertentu gitu kan. Kalau menurut Om Igun sendiri nih ya, pandangan dari peneliti atau pengamat sejarah, gimana sih Mas? Om aja lah ya, jangan Mas. Om boleh lah ya. Gimana sih Om boleh ya Mas ya? Om boleh nggak? Om aja ya. Gimana Om Om nih? tuh Om? kalau dipanggil Om kesannya saya pengen menyayangi gitu ya. Biasanya aku malah Om gitu. Oke. Jangan. Iya, jadi seperti disampaikan tadi Rahma, betul sekali. Jenderal Sudirman itu sosok yang sangat besar. Beliau pahlawan nasional, Jenderal TNI pertama di Indonesia. Nama beliau hampir diabadikan menjadi nama jalan di seluruh kota besar di Indonesia. Di Surabaya ada, di Bandung ada, di Jakarta lah ada, di mana-mana lah. Di Jogja ada nama-nama jalan yang berdasarkan nama beliau. Patung beliau tuh setidaknya ada di 7 kota. Surabaya ada, Jakarta ada, di Jogja ada, di Pacitan ada, di Purbalingga pasti juga ada ada. dong. Dan kemudian di Alor. Alor Alor mana? tuh NTT, Nusa Tenggara Timur juga ada patung beliau. Dia 7 kota lah, setidaknya ada 7 kota. Monumen dan patung beliau ada di situ. Terus kemudian yang menjadi kita harus bangga juga karena beliau lahir di bumi perwira ini. Sejarah mencatat beliau lahir tanggal 24 Januari 1916 di Dusun Rembang, Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Meskipun ini ada yang bilang di Bodas Karangjati, ya. Desa sebelahnya. Jadi orang Bantarbarang sama orang Bodas Karangjati sama-sama mengklaim bahwa tempat lahir Jenderal Sudirman. Tapi intinya di bumi perwira lah. Beliau lahir di sini. Beliau putra dari Karsit Kartowiraji, bapaknya itu pegawai di pabrik gula Kalibagor. Betul waktu itu ada rasionalisasi pegawai. Karsit itu kuli kan terdampak pertama, buruh lah ibaratnya, buruh pabrik gula, sehingga beliau dipecat. PHK, kehilangan gantungan kehidupan. Akhirnya beliau numpang di rumah saudaranya, istrinya. Oh, berarti bukan asli Purbalingga itu? Bapaknya. Bapaknya asli dari Cilacap kalau nggak salah. Dari dan Bu Siem, istrinya waktu itu dibawa pindah ke Purbalingga pada saat lagi mengandung. Pak Sudirman itu lahirlah di Dusun Rembang itu. Sekarang jadi monumen tempat lahir Jenderal Sudirman. Lahir di situ. Kemudian memang beliau tak lama di Purbalingga, belum genap setahun. Kebetulan beliau itu diangkat sebagai anak oleh pamannya. Pamannya yang asli Rembang ya? Iya, bukan asli Rembang juga. Beliau asisten Wedana, pejabat di Rembang. Oh, pejabat di Rembang. Iya. Asisten Wedana atau ada yang bilang camat. Ada yang bilang camat, ada yang asisten Wedana. Jadi beliau kan si Siem ini punya saudara Tarsem. Tarsem itu yang istrinya camat itu yang tinggal di Rembang. Nah, kemudian ketika Raden Cokrosunaryo ini pensiun, dia pulang ke rumahnya di Manggisan, Cilacap. Pak Dirman ikut? Pak Dirman ikut di bawah. Oh, udah gede berarti ya? Belum setahun. Setahun. Baru lahir? Baru lahir. Ya berapa bulan lah. Karena beliau lahir awal 1916, dibawa ke Cilacap akhir 19. Kan nggak sampai setahun kan? Iya. Artinya belum sampai setahun beliau dibawa ke Cilacap ikut keluarga Cokrosunaryo. Dan pada saat beliau kemudian di sana, Pak Cokro ini adalah seorang priayi dan kebetulan dia punya anak. Jadi diasuhlah Sudirman begitu. Nah, pada saat Pak Dirman ini umur 6 tahun, bapaknya meninggal. Pak Karsit ini meninggal. Pada saat sebelum meninggal, Ibu Siem tuh melahirkan adiknya, namanya Muhammad Samingan. Nah,
ketika Pak Karsid meninggal, Bu Siem punya anak lagi. Dua-duanya ini kan beliau kan menjanda ya berarti dan tidak mampu untuk merawat dua orang anak Berarti ini. Pak Dirman itu anak pertama? Anak pertama. Jadi dua orang anak ini semuanya diserahkan lagi kepada Raden Cokro Sunario. Dan Bu Siem akhirnya pulang ke Parakan Onje di Aji Barang. Nah, pada saat pulang berarti kan Pak Dirman itu sudah penuh dalam pengasuhan Raden Cokro Sunario. Beliau dianggap sebagai anak sendiri, dididik dengan sepenuh hati, bahkan sampai umur 18 tahun itu nggak disebut bahwa dia tuh bapak angkat. Baru umur 18 tahun setelah mungkin akil balik begitu atau mungkin Baru diberitahu. iya baru sebelum Pak Cokro Sunario meninggal. Jadi dia sebelum Meninggalnya meninggal umur berapa Pak pas Dirmannya? pada saat Pak Dirman umur 18. Oh, baru Jadi diberitahu. sebelum ya? meninggal baru diberitahu bahwa kamu adalah Anak angkat. anak angkat bapakmu Pak Karsid sudah meninggal pada saat kamu kecil, ibumu pindah ke Parakan Onje di Aji Barang. Jadi beliau diasuh dalam didikan Raden Cokro Sunario, seorang priayi, tapi beliau dikisahkan itu priayi yang tidak menggunakan jabatannya untuk menumpuk harta. Jadi ketika pulang ke Cilacap dia nggak bawa harta banyak. Jadi Sudirman ya cukup, tapi tidak kaya raya gitu lah. Dan beliau jadi distributor mesin jahit merek Singer. Kamu kalau mesin jahit orang zaman dulu kan mereknya Singer ya Mas Agus ya? Iya kan? Singer ya. Mesin jahit itu dia distributor wilayah Cilacap. Tapi bukan mesin jahitnya sambil nyanyi ya? Mesin jahit sama nyanyi. Apa lagi tuh? Singer. Oh iya ya mereknya Singer. Iya benar. Ya tapi itu Jerman atau Belanda ya Mas ya? Merek Singer itu ya Jerman ya kalau nggak salah merek Jerman. Nah itu jadi beliau gedenya di Cilacap di Kroya di Kemanggisan. Berarti kalau bahasa kasarnya tuh numpang lahir doang ya? Numpang lahir, memang numpang lahir. Makanya namanya monumen tempat lahir Jenderal Sudirman. Bukan MTL tempat kan? besar ya? Iya, bukan tempat besar. Dan ya beliau berarti dididik di sana. Kecilnya di sana, sekolah di sana. Pernah sekolah di Holland Inland School, HIS. Sekolahnya kolonial untuk orang Indonesia. Terus tidak sampai tamat karena beliau setelah konon katanya diejek gitu sama temennya karena itu kan yang sekolah-sekolah tuh orang-orang bangsawan gitu, anak pejabat gitu. Dia kan anak mantan pejabat mungkin ya. Jadi dibully, kemudian pindah ke sekolah taman siswa. Baru setahun di taman siswa, sekolahnya dibubarkan sama Belanda. Taman siswa tuh dari Indonesia? Iya, perguruan taman siswa, Ki Hajar Dewantoro. Nah itu kan bikin sekolah perguruan taman siswa ada banyak. Dibubarkan oleh Belanda sekolah ini karena sekolah swasta dianggap liar gitu. Ada nama dulu Belanda mengeluarkan ordonansi sekolah liar. Dibubarkan, pindah lagi ke Wirotomo. Sekolah Wirotomo. Kalau taman siswa tuh berarti kalau di zaman sekarang SMA atau SMP? Taman waktu itu tahun ke-7 sekolah. Tahun ke-7 sekolah. Jadi Pak Dirman tahun ke-7 sekolah. Tahun ke-7? Iya, berarti mau SMP kali ya. Iya, ya. mau SMP ya. Tahun Kelas ke-7 7 ya. Iya. Tahun ke-8 dia pindah sekolah lagi ke Wirotomo. Di Wirotomo kebetulan banyak guru-gurunya tuh nasionalis. Dari ada salah satu gurunya namanya Muhammad Khalil itu pimpinan Muhammadiyah sana dan dia mendidik Sudirman dengan agama yang kuat dan kemudian Sudirman tuh dikenal sangat alim sehingga teman-temannya tuh manggil dengan Kajine. Kajine. Nah, ketika di sekolah Wirotomo itu dia juga di situ sangat berkembang. Sudirman menjadi pemimpin bagi teman-temannya. Dia digambarkan itu pintar, matematik, bahasa dan segala macam, bahkan menguasai 2 bahasa, Belanda dan Indonesia. Cuma lemah di bahasa Jawa. Di kaligrafi Jawa dia lemah. Kalau menurut penuturan ini ya, penuturan guru-gurunya. Bahkan dia itu dijadikan guru kecil ibaratnya dalam tanda kutip pada saat dia masih sekolah. Jadi sing goblok-goblok, iya, Dirman tolong deh, jadi. Nah, maka dia disebut dengan karena alimnya dia disebut dengan Kajine, saking alime. Terus kemudian karena dia suka mengajari teman-temannya disebut dengan guru kecil. Jadi berarti guru cilik lah ya. Mungkin kan bahasa Kapak juga ada kan. Guru cilik. Jadi itu hebatnya beliau sejak remaja itu sudah jadi jenderal bagi teman-temannya. Nah, selain bersekolah, dia aktif juga di luar sekolah, ekstrakurikuler ibaratnya. Di Hizbul Waton. Itu pramukanya Muhammadiyah, kepanduannya Muhammadiyah. Hizbul Waton. Hizbul Waton. Itu ya Waton. Oh ya. Aduh. Enggak di situ. Dan kemudian
beliau juga aktif di drama, jadi anggota klub drama dan back di klub sepak bola Benteng Muda Cilacap. Back tangguh, jadi kapten. Bukan PES CS ya? Iya, dulu sekarang PSCS ya, Laskar Nusa Kambangan. Dulu namanya Benteng Muda Cilacap. Jadi agama iya, organisasi oke, kepanduan oke, olahraga juga jadi back tangguh meskipun dia krempeng. Dituliskan dalam catatan-catatannya yang saya baca gitu ya, di beberapa referensi, dia back tangguh. Kalau zaman sekarang berarti idaman banget ya? Iya, dan dia kan krempeng badannya, krempeng tapi tangguh, jadi dia ngotot gitu kalau main. Dan dia jadi janda lapangan tengah, ngatur gitu strateginya teman-temannya. Makanya dia itu diceritakan kakinya itu cedera. Oh. Gara-gara sering kena tackle. Bahkan matanya itu cedera gara-gara benturan pada saat dia main bola. Karena mata kirinya kalau nggak salah, beliau tuh agak sedikit, mata kirinya agak sedikit itu karena luka pada saat main bola. Kakinya juga terkilir. Nah, singkat kata, beliau dengan berbagai macam seperti itu, dia dipercaya jadi ketua Muhammadiyah, dipercaya jadi klub sepak bola Sebanyumas dan segala macam. Beliau sejak kecil sudah menunjukkan bahwa dia tuh aktif, dalam ya? tanda kutip jenderal lah ya, memimpin teman-temannya, diakui kepemimpinannya segala macam. Beda sama yang lain ya? Iya, kemudian singkat cerita pada saat pergolakan, pada saat Jepang masuk dia jadi tentara peta. Di situ pada saat kemudian merdeka dia juga mengambil peran dalam ketentaraan dan terpilih menjadi jenderal pada saat pemilihan jenderal. Jadi pada saat itu pemilihan pakai voting. Termuda ya? Pakai voting. Termuda. Berarti Dan umur berapa saat itu? beliau meninggal tahun 50 umur 34. Jadi jenderal tuh tahun 45, 46, 45. Itu berarti berapa tuh? Sekitar umur 30, sebelum 29 tahun. 29. Dia jadi jenderal. Letnan jenderal. Jadi beliau luar biasanya di situ. Jadi mungkin itu sedikit gambaran tentang Sudirman ya. Karena banyak banget ya ceritanya ya? Iya, nanti banyak banget ceritanya, mungkin bagi di segmen yang lain. Tapi kalau untuk wafatnya, Om Agus tahu nggak? Cerita wafatnya, terus pas beliau itu sakit. Kan kalau aku bener-bener nggak tahu nih, cuma taunya tuh kayak Pak Jenderal tuh dulu pas mau perang tuh dipakai tandu gitu Ya. doang. Jadi mungkin nanti Mas Agus dari sisi budayanya ya, membaca di budayanya ya. Setelah beliau jadi jenderal, terus kemudian perang kemerdekaan kan, ada agresi militer. Belanda secara licik membatalkan perjanjian Renville secara sepihak, terus kemudian terjadi agresi militer. Mereka menyerang, menduduki Jogja. Waktu itu Pak pemimpin bangsa itu banyak yang berbeda pandangan gitu ya. Kalau Soekarno pakai diplomasi, tapi Sudirman enggak, aku pengen perang. Kita perang, akhirnya Soekarno ditangkap, diasingkan, dan Sudirman ini bergerilya. Dia menempuh jalan berkilo-kilometer dari mulai 22 Desember 1948 sampai 10 Juli 1949. Bergerilya, memimpin perang dalam agresi militer Belanda kedua. Dan salah satu prestasinya beliau pada saat sebelumnya sebenarnya dia berperan juga di perang Ambarawa. Itu menunjukkan bahwa TNI itu kuat karena dia bisa mengalahkan pasukan sekutu. Itu pada saat prestasinya beliau, sehingga beliau dilihat waktu awal-awal karir militernya. Terus kemudian pada saat perang ini ada namanya serangan umum 1 Maret. Yang banyak orang mungkin melihat sosok Soeharto sebagai jenderal lapangan yang menduduki Jogja. Menunjukkan kepada dunia bahwa TNI masih ada. Karena Belanda tuh korak-korak bahwa TNI udah nggak ada, Republik udah hancur, Presiden udah ditawan dan sebagainya. Nah, serangan 1 Maret itu, 1 Maret 1949, membuktikan bahwa dunia, bahwa TNI masih ada dan bisa menduduki Jogja, bisa mengalahkan Belanda, dan bisa menduduki Jogja. Nah, itulah prestasi yang besar membuka mata dunia, sehingga kemudian terjadi perundingan-perundingan yang mungkin pengakuan kedaulatan nantinya. Nah, setelah pengakuan kedaulatan, beliau meninggal. Jadi beliau sebenarnya tidak sempat menikmati apa yang dia perjuangkan. Nah, pada saat pengakuan kedaulatan 50, beliau udah meninggal 29 Januari 1950. Tapi wafatnya gara-gara sakit ya? Sakit. Beliau pada saat perang kan dia sakit karena ditandu itu kan. Dia kena tuberkulosis. Paru-parunya itu tinggal sebelah. Paru-paru tinggal sebelah. Dia berjalan kaki berkilo-kilometer dari Jawa Tengah sampai Jawa Timur, bolak-balik memimpin perang gerilya dengan kondisi sakit.
memimpin perang dengan kaki sakit. Dan ya itu, luar biasanya beliau, dia tetap tabah dan memberikan semangat pasukannya beliau, terus kemudian akhirnya perang dalam tanda kutip bisa dimenangkan oleh kita ya, dengan kedaulatan seperti itu, Dengan dipimpin berkat orang yang kontribusi sakit beliau, ya. dengan pimpin orang yang sakit. Dan karisma beliau sangat besar ya, sangat diakui. Dan beliau tidak sempat untuk menikmati apa yang dia perjuangkan. Jadi luar biasa ya. Jadi dia, Tapi beliau berarti berjuang demi kita semuanya. iya, dan kita sekarang Bisa menghirup udara bebas. udara bebas berkat jasa dan keringat darah beliau. Satu lagi kisah mungkin yang mengharukan dengan beliau. Beliau totalitas. Istrinya itu orang kaya, anak saudagar. Istrinya diminta perhiasannya, diminta hartanya, ikhlaskan untuk perjuanganku. Dia jual perhiasan, dia bawa habisan uangnya untuk membiayai perang. Jadi bukan hanya keringat darah, juga Dari istrinya harta, juga ya. istrinya juga. Mendukung. Jadi ya. tidak mungkin Sudirman begitu kalau istrinya nggak dukung dengan Kan luar ada biasa. pepatahnya juga kan, di balik pria yang sukses terdapat istri yang hebat di belakangnya. Iya, intinya itulah. Jadi saya pikir ini sosok yang sangat mengagumkan ya, Sudirman ini. Perlu diteladani anak-anak muda seperti sekarang. Mungkin Rahma mungkin tidak banyak tahu ya Sudirman sosoknya seperti apa. Iya, kalau nggak diceritain juga nggak sedetail itu. Iya, Taunya taunya paling perang cuma di Tandu lahir gitu di ya, sini, lahir di sini. perang di Tandu, terus menang tapi meninggal gitu Iya, doang. iya, meninggal saat muda sekali. Saya aja sekarang umur 36. Beliau beliau meninggal umur 34. Iya, sangat muda dan 34 udah jadi jenderal loh. Saya 36 belum menjadi apa-apa gitu. Jadi begitu kira-kira Rahma. Nah, mungkin Mas Agus ini bisa. Jadi cara pandang budayawan ya. Betul. Iya. Coba. Jadi gini, dari Mas Ikun sudah memaparkan sangat banyak fakta Dari lahir, Sejak lahir. sampai meninggal. yang menggambarkan sekian banyak kelebihan beliau. Yang saya mencoba hikmah gini, apa sih urgensi dan relevansi kita mengenang, membaca dan mempelajari masa silam yang salah satunya adalah Jenderal Sudirman dan seluruh kiprah hidupnya. Gini, kalau saya pakai pernah disampaikan oleh Mbah Nun atau yang lebih dikenal Cak Nun Ya, atau budayawan Cak MH Nun. Rinajib, itu ada istilah keris, ada istilah pedang, ada istilah cangkul. Jadi cangkul itu satu gambaran tentang keris itu peristiwa nilai, pusaka. Iya. Nah, Pak Dirman itu keris. Pak Dirman itu pusaka. Jadi ada orang dengan kesadaran hidupnya itu sepenuhnya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu peristiwa nyari uang. Ini manusia cangkul. Iya. Gitu. Cangkul ya? Cangkul. Karena kita kadang-kadang kalau macul. Macul Iya. ya. Ada manusia pedang, ini penguasa, dia punya otoritas, punya kekuasaan. Nah, Pak Dirman ini usia 34 diambil Tuhan loh. Ketika tadi disampaikan Mas Ikun belum sempat menikmati seluruh hasil perjuangan dari kerja keras dan jihad akbarnya yang sampai darah dan nyawa itu. Belum sempat. Pak Dirman belum sempat menjadi menteri, belum sempat menjadi anggota parlemen, belum sempat menjadi jenderal, belum sempat menjadi komisaris BUMN ya, atau apapun ya. Artinya belum sempat untuk menduduki jabatan-jabatan yang identik dengan cangkul tadi. Iya. Ya. Itu artinya Tuhan itu menjaga Sudirman sehingga diambil pada usia sangat belia. Maka seluruh atau sekujur umurnya itu ceritanya hanya yang suci dan baik-baik. Iya. Yang buruk-buruk belum sempat ya. Belum ada. Inilah Ada kisah dia menggunakan kuasanya untuk korupsi. belum ada bermewah-mewah, belum pernah nongkrong di kafe kayak gini, belum pernah ada sesuatu yang identik dengan hedonis dan lain-lain. Iya. Seluruh hidupnya tirakat. Seluruh Suci ya, hidupnya semuanya. adalah perjuangan. Jadi seluruh jatah hidupnya itu hanya usia perjuangan. Ya, belum sempat mengambil bayaran duniawi. Ya. Nah, ini yang saya sebut sebagai manusia pusaka, manusia keris. Makanya ketika kecil, ya,
Ini saya mengatakan bukan manusia pedang, manusia cangkul jelek, bukan. Tapi gambarannya aja Tetapi gitu. ada kemartabatan dan derajat di dalam kedudukan manusia yang dikeriskan itu. Ada itu dalam hidup, ada ruang-ruang yang sifatnya seperti itu. Nah, Pak Dirman adalah salah satunya. Gini, kita harus belajar pada apa saja. Jangankan kepada Pak Dirman, kepada Syahrul Jaun jatuh pun kita perlu pelajari. Ada koordinat ya, ruang dan waktu, titik momentum di mana kapan benda itu jatuh, itu siapa ya, apakah itu kebetulan tidak. Nah, salah satunya adalah Pak Dirman lahir di Purbalingga. bahasa Jawanya, bahasa Banyumasnya gini, dadakan lahirnya kono Purbalingga. Artinya itu bukan kebetulan, itu anugerah. Seolah Tuhan itu memilih tempat yang kompatibel secara sosiologis, secara antropologis, secara mungkin secara kosmologis ya. Itu pasti lahir di Purbalingga. Bukan dilalah ya, kalau Jawa kan dilalah ya. Dilalah. Bahwa kemudian di usia-usia berikutnya dalam perkembangan Pak Dirman itu tidak di Purbalingga, iya, tapi lahirnya kono Purbalingga. Nah, ini kita syukuri saja. Dan terbukti sampai di usia beliau meninggalnya sangat banyak jasa yang harus kita terima kasih. Dan nun sewu, saya ngustad sedikit ya Mas. Ada satu dalil gini. Lam yaskurillah wal lam yaskurinas. Belum dianggap bersyukur kepada Tuhan kalau belum bersyukur kepada sesama manusia, yaitu yang berjasa. Jadi kalau saya dikasih rokok oleh Mas Igun, saya alhamdulillah itu oleh Tuhan belum diterima sebelum saya terima kasih kepada Mas Igun. Jadi salah satu disertai dengan terima kasih, itu syarat syukur kita diterima Tuhan adalah terima kasih dulu kepada orang yang berjasa pada kita. Siapa tadi? Pak Dirman. Apa tidak mungkin kita tidak sempat seperti ini seandainya tidak ada jasa beliau. Jadi acara pada malam ini saya sepakat ini bagian dari cara kita berterima kasih supaya syukur kita sebagai bangsa diterima oleh Tuhan. Nah, kira-kira salah satu hikmah yang kita pelajari adalah itu. Jadi ini kita bersyukur sebagai lebih luas ya, sebagai negara ini. Iya. Nah, gini, nilai Sudirman atau spirit Sudirman itu ini malam ini pun saya praktekkan ini Mas, Mbak. Kesini saya sudah yakin ini pembicaraan gratis. Mas, tidak mungkin Mas Igun ngasih honor ke saya kan? Nah bagi saya ini penuh spirit Sudirman dari rumah. Wah, hujan ini, Oh iya, perjuangan ya. Tadi dari rumah itu mobil sudah tak cuci, waduh, sudah cuci ya. Saya ingat Sudirman nih. Saya sambil menerobos hujan. Wah ini kalau Sudirman menerobos Belantara, menerobos peluru, menerobos Belanda, ini cuma hujan loh. Jadi nilai Sudirman itu menyemangati saya. Tapi tidak ada bayaran di sana. Sudirman juga tidak pernah mengambil bayaran. Nah, itulah salah satu bagian dari manfaat kita belajar kepada manusia pusaka itu. Ya kita tidak mungkin bisa sedahsyat beliau, tetapi paling tidak ada cipratan-cipratan kesudirmanan. Pada saat kita sedang diganggu dan diteror oleh ketidakikhlasan, oleh derita tiba-tiba dibayangkan dengan Pak Dirman, oh belum apa-apa, Pak Dirman lebih dari kita, itu muncul lagi semangat kita. Berarti itu cara atau tipsnya biar Om Agus nih semangat gitu ya, kayak mengenang suatu jasa yang lebih besar dari kita ya. Gini, berikutnya ya, satu lagi nih ya Mas. Setiap manusia itu punya gambaran ideal, punya imajinasi tentang sesosok manusia yang di dalam diri manusia itu melekat nilai-nilai tinggi. Ada heroisme, ada keberanian, ada keperkasaan, ada patriotisme, ada kesaktian. Itu setiap manusia punya gambaran-gambaran, punya kerinduan-kerinduan kepada sosok seperti itu. Nah di saat saya kecil, Tani ya Pak Dirman, itu seolah Pak Dirman seluruh ceritanya itu memuaskan hasrat imajinatif saya Mas. Wah ini. Karena happy ending ya. Ya karena itu Pak Dirman luar biasa. Maka dulu di zaman saya kecil, mungkin Mas Igun ngalami, ada sandiwara berapa bagaimana seorang sastrawan sebuah karya sastra untuk sandiwara radio membuat sosok yang paripurna Mas, sakti, baik hati, wah dahsyat Mas, heroik, dan semua pasti mengidolakan.
Karena semua orang rindu pada seperti itu. Dan Pak Dirman bukan sosok hayang. Pak Dirman memenuhi syarat kebesaran seperti itu. Kalau dan itu jadi nyata. aktor superhero ya. Wah itu ya itu. Punten Pak. Punten lihat. Nah, kita kemudian ditipu ada Rambo, ada Spiderman, ada Superman. Itu kan tokoh-tokoh Animasi. ilusi ya. Dan Pak Dirman nyata. Dan alhamdulillah kita kalau ini Angkat film, angkat cerita. bukan, cerita kesejarahan manusia pusaka seperti ini diangkat, Mas. Ini saya kira akan menjadi bagian penting atau faktor kuat untuk mempengaruhi cara berpikir dan kesadaran masyarakat. Pernah ya filmnya Pak Dirman dia nggak jadi film kan ditayangkan di seluruh bioskop Indonesia itu kalau nggak salah tahun 2018. Iya pernah. Memang produksi film TNI Angkatan Darat waktu itu produksi sama buat mau film yang Adipati Dolken namanya. Iya. Sebelumnya juga pernah dulu tahun 70-an Janur Kuning apa ya Mas? Ada film Janur Kuning ya. Dan kalau Janur misal kecil. kita nih ya yang tidak melihat langsung kejadian pas perang gerilya, melihat filmnya tuh kayak baru oh ternyata temenan perang kayak gini gitu. Iya. Kalau kita cuma diceritani kayak perang tuh kan banyak yang meninggal, itu kayak cuma meninggal doang. Tapi kalau pas di film kan kita ngelihat dia terluka, kita ngelihat langsung kejadian kayak apa, itu kayak seolah kita kayak terdoktrin gitu loh. Oh ternyata emang bener-bener pahit ya zaman dulu ya gitu. Iya, ya tadi seperti sampaikan Mas Agus. Jadi kita tuh apa ya? Kalau bisa sih apa ya? Sosok pahlawan tuh yang real gitu. Kan anak kecil sekarang anak Purbalingga gitu kan belum paham betul ya Sudirman itu seperti apa yang lahir di Purbalingga loh ya. Ada museumnya di Purbalingga gitu. Kita mengidolakan cenderung orang-orang dari luar kan. Yang tadi Spiderman, padahal ada Sudirman loh. Sudirman yang lahir di Indonesia, yang lahir di Purbalingga. Sosok pahlawan sangat besar dan nilai-nilai beliau tuh dari kecil tuh banyak yang bisa kita angkat jadi. Karena beliau lahir dari orang biasa, memang diasuh oleh priai, kemudian dia sudah menunjukkan sifat dan kepemimpinan sejak kecil, kemudian sangat teguh memegang prinsip, meskipun beliau tidak setuju misalkan dalam beberapa kisah tidak setuju dengan Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta, yang dia tidak suka pimpinan itu pada berunding dengan Belanda. Sebenarnya dia nggak suka sebenarnya Pak. Langsung bersbela ya. Dia nggak setuju karena Belanda berkali-kali menyalahi janjinya. Ingkar janji, Linggarjati diingkari, Renville diingkari. Maka ketika ada perjanjian setelah dia pikir-pikir lebih lanjut gitu, demi untuk kepentingan negara yang lebih besar, menunjukkan bahwa TNI dan pemerintah tidak ada konflik, akhirnya beliau mau untuk menghentikan perang dan mengikuti saran dari Soekarno untuk gencatan senjata dan pulang ke Yogyakarta. Tadinya kan dia di medan gerilya kan. Dia pulang bukan karena dia setuju dengan cara pandang. Ke Yogyakarta itu dulu ibu kota ya? Iya, ibu kotanya waktu di Jogja. Dia pulang ke Jogja, pulang ke ibu kota mau gencatan senjata bukan karena dia takut atau karena dia setuju dengan pandangan itu. Dia pengennya perang karena dia melihat Belanda itu licik gitu, berkali-kali menyalahi perjanjian. Tapi karena dia ingin menunjukkan ke rakyat Indonesia bahwa kami itu real aja nggak ada apa-apa. Ya, kami itu tidak apa, kami itu kompak. Negara ini, karena kalau waktu itu Pak Sudirman mengancam mundur dari jabatan jenderal, cuma Soekarno bilang, kalau Pak Dirman mundur, saya juga mundur dari presiden. Oh iya? Dan Muhammad Hatta. Nah, Pak Dirman kan mikir, loh, kalau Pak Karno dan Muhammad Hatta mundur, negara ini gimana? Siapa pemimpinnya? Akhirnya beliau ngalah, ya udah, dia nggak jadi ngundurin diri, setuju gencatan senjata, Soekarno tetap jadi presiden, perundingan berlanjut. Dia seperti itu loh. Jadi salah satu poin yang dia milih diri, jiwa patriotisme sangat tinggi. Jadi menempatkan kepentingan negara di atas segalanya. Gitu. Jadi ketika dianggap mudorotnya lebih besar, dia mengambil putusan yang lebih untuk kepentingan masyarakat lebih besar. Dia kan jenderal, besar, tertinggi militer, dia punya segala macam sumber daya untuk menggulingkan pemerintahan sebenarnya. Kayak kekuasaan ya? Kalau dia nggak setuju dengan Soekarno sebenarnya bisa aja kan dia mengkudeta Soekarno saat itu loh. Tapi dia memilih untuk tidak seperti itu. Dia mengalah, terus kemudian berpikir panjang, terus kemudian menempatkan kepentingan negara dan kepentingan segalanya. Oke, ngomongin Jenderal Sudirman nih ya. Kalau aku kan
dulu SD, SMP, SMA itu nggak sedetail ini ya. Kalau menurut Om Igun nih, cara-cara biar anak-anak generasi milenial ini tahu tentang Jenderal Sudirman apa sih Om? Kayak tips biar menarik gitu Om? Iya, pertama ini mungkin apa ya? Mungkin ini usul gitu ya. Pada ini muatan tentang Sudirman ini dimasukkan ke dalam pelajaran Iya, sejarah. ala blogger gitu. Dimaksudkan pelajaran sejarah. Ya ala dari blogger. Iya, anak-anak SD, anak-anak SMP yang ada di Purbalingga biar dia tahu betul gitu. Ini mungkin ada beberapa hal juga ya, bahwa Purbalingga itu banyak kisah-kisah heroik loh. Kan kita paling tahunya 10 November. Tahu Hari Kartini. Palagan Ambarawa gitu yang terkenal ya. Terus ada serangan umum 1 Maret di Jogja gitu. Padahal kita punya perang Blater, Rahma. Perang Blater yang dia kejadian di Blater. Kita punya perang Lamuk. Kisah heroisme tentara muda, tentara-tentara SMP, SMA di Lamuk yang memberondong Belanda. Terus yang tunggu perjuangan. Itu ada. Terus ada lagi Siliwangi. Ya Siliwangi. Siliwangi di Pepedan. Kita pernah nge-vlog di situ kan? Iya, jadi tidak hanya Sudirman sebenarnya. Saya sendiri punya keinginan lah bagaimana ini tuh bisa dikenal. Karena Tugu Siliwangi itu gede segitu, banyak orang yang belum tahu bahwa itu bersejarah. Tugu Blater di Blater di pinggir jalan itu sudah tidak terawat dan banyak orang juga tidak ngeh bahwa itu sebuah monumen tempat bersejarah di mana pahlawan kita dengan gagah berani menghadang laju pasukan Belanda. Terus kemudian Bobot Sari pernah ada sabotase, ada pejuang Rawi Yusuf yang meninggal di sana. Dengan gegap gempita seluruh masyarakat Bocari menebang pohon, merusak jalan agar laju tentara Belanda tidak sampai ke kota. Itu luar biasa gitu. Di Bocari terjadi seperti itu. Dan ada pahlawan Rawi Yusuf dan sebagainya di Karangklesem. Ada rumah Joglo Arsawi Krama. Iya, tahu. Kiri Itu jalan. kades patriotik. Rumahnya dibombardir oleh Mustang cocor merah. Gara-gara menjadi markasnya Republik. Nah, kisah-kisah ini harusnya tahu gitu. Kita tahu gitu bahwa ini menunjukkan kebanggaan bahwa Purbalingga tuh dulu orangnya luar biasa gitu. Jadi ya, Karangklesem kan nggak jauh dari tempatnya Rahma kan? Bisa tahu ya lewat-lewat ya. Di situ Karangklesem. Terus kemudian ada Gunung Wulet, dulu tempat menjadi pusat pengungsi Yang dan perbatasan banyak negara ya? iya di bom kanon gitu di situ, dibombardir. Terus ada Sinduraja, penyergapan pasukan Belanda disergap di situ. Itu banyak kisah-kisah heroik di Purbalingga yang kita banyak nggak tahu gitu. Makanya saya beberapa mempromot hal-hal ini di media sosial gitu, bagaimana untuk ini bisa diketahui oleh publik. Buktinya ketika misalkan Nun Sewu ketika saya ungkap di medsos atau itu pada banyak orang tuh Cibule itu loh. Saya baru tahu ya gitu. Sama kayak aku juga waktu baru itu tuh anak muda, anak SMP, anak apa ikut perang dan berbagai macam itu ikut herois. Ya kita juga tadi ada Jenderal Sudirman itu satu poin plus dari Purbalingga punya jenderal yang lahir di Purbalingga. Tapi itu Rahma. Oke, berarti mungkin bisa menarik minat baca tentang sejarah, apalagi di Purbalingga juga banyak banget. Bisa lewat media sosial gitu ya? Iya. Karena ya mungkin bukan hanya anak-anak milenial ya, orang tuanya juga mungkin banyak yang belum tahu gitu. Iya betul. Makanya mungkin Mas, Mas bisa membingkai sejarah gitu, gimana sejarah ini bisa dengan Sudirman juga bisa untuk mengangkat yang lain gitu. ya mungkin kalau dari sosok Om Agus nih, dari budayawan, kalau ala Mas Agus Gimana sendiri biar menarik memanggil gitu. Sudirman, membumikan di situ gitu Mas gimana? Kita itu jadi gini, hari ini manusia itu sudah kehabisan energi karena digerus oleh ketakutan terhadap masa depan. Engko ngapa ya? Esok kerja duit kepriwe ya? Besok kerja apa ya? Ki aja warung saya tidak laku ya. Jadi ada ketakutan dari esok yang menghabisi energi kita untuk melajari dan membaca masa lalu. Nah, bahkan Rendra, penyair VS Rendra itu mengatakan gini, karena kita gagal membaca masa lalu, kita akan kalang kabut membaca hari ini, dan maka rencana masa depan hanya angan-angan dan spekulasi. Nah, Bagus. jadi Kalau tadi ulang. jadi gini, kalau Angan-angan? kalau VS Rendra itu mengatakan, kalau kita tidak sanggup membaca masa lalu, maka kita akan kalang kabut masa kini ya.
Kalau hari ini atau masa kininya kalang kabut, maka masa depan itu hanya angan-angan dan spekulasi. Jadi ngawur langkah kita karena kita gagal membaca masa lalu. Karena tidak bisa pisah masa lalu, masa kini, dan masa depan. Iya, karena masa lalu juga harus dievaluasi ya. Iya, bisa buat belajar. Iya. Nah, kita kan kemudian, kenapa kita tidak punya semangat dan minat untuk mempelajari Sudirman, tadi Perang Blaten, peristiwa-peristiwa masa lalu di Purbalingga? Itu karena energi kita habis itu tadi. Kita terlalu menjadi manusia cangkul. Ya. Ketakutan pada masa depan. Ya. Ketakutan ngesuk duit, ngesuk toko ora payu, ngesuk bagaimana nasibnya. Jadi ketakutan kepada masa depan membuat energi kita sebagai manusia habis sehingga tidak sempat untuk menengok masa lalu. Berarti Mas Agus, Om Agus sama Om Igun nih setuju dong, nggak setuju dong dengan kata-kata yang wis ya wis lah, sing wis ya wis. Nggak setuju dong. Itu bukan wis ya wis orang gini. Kan misal nih orang Jawa nih dengan sejarah kasih wis ya wis. Ya, maksud kalimat itu sebenarnya sing wis itu yang buruk-buruk. Jangan jadikan penyesalan pada. Maka ada peristiwa mikul dhuwur mindem jero lagi, yaitu tadi kan wis ya wis. Itu entah kalimat dari mana itu saya nggak tahu ya. Itu orang saking puyengnya urip gitu wis ya. Harus dipikir. Jadi wis ya wis. itu produk manusia depresi, jangan ditiru itu. Jadi iya kan itu wis ya wis itu udah entah itu kebenaran filosofinya saya tidak tahu dari mana. Legitimasi nilai dan moralnya dari mana kemudian Ayam. Kita buat belajar. ya kita mau apa terhadap masa depan kalau kita tidak belajar masa lalu. Kita tidak bisa apa-apa menatap masa depan kalau kita tidak pelajari masa lalu. Masa lalu itu bukan untuk dibangga-banggakan bahwa yang bukan kita sesali, ya, bukan, tetapi kita pelajari, kita evaluasi masa lalu kita. Jadi gini, maka saya sering mengatakan gini, sejarah itu kan kalau pakai idiom Islam itu dari kata sajaroh. Sajaroh itu kan artinya pohon secara anatomistik tiga bagian, akar, batang, buah. Akar itu masa lalu, batang itu masa kini, buah masa depan. Bagaimana batang pohon bisa menghasilkan masa depan? Buah. Kalau dia tidak nyambung ke akar, dia menjadi pohon yang mati. Jadi sejarah dari kata sajaroh yang artinya pohon. Jadi sebagai sebuah pohon, manusia hari ini sudah terputus terhadap akarnya. Sehingga Sudirman saja tidak, itu baru 45 kan, sekian 45 baru kemarin, apalagi mempelajari Demak yang 1500-an, Majapahit sebelumnya, Singasari, Mataram kuno, manusia gitu. Orang sekarang nggak ngerti tadi, karena kita kehabisan energi untuk ketakutan pada masa depan, sehingga kita tidak memikirkan masa lalu. Punya sisa energi untuk mempelajari masa silam. Kita tidak bisa belajar apa-apa. Kita hanya berimajinasi masa depan, menghayal masa depan, sambil tidak pernah punya pijakan pada masa kini dan masa lalunya. Keren nih buat status Facebook nanti ya. Ditayangkan ulang ya, nanti kita lihat lagi. Iya, nanti kita upload ya. Oke. Mungkin itu ya pandangan dari budayawan dan peneliti atau apa nih dipanggilnya? Saya pemerhati aja lah. Pemerhati sejarah ya. Dan kita cukup bangga ya, kita ulangi lagi, kita cukup bangga karena Purbalingga adalah tanah lahirnya Jenderal Sudirman ya. Dan juga Januari hari ini adalah memperingati hari lahir dan hari wafatnya Jenderal Sudirman. Dan mungkin ini untuk closing statement ya dari Mas Igun sendiri, Om Igun sendiri, kalau misal nih ya, misal Pak Jenderal Sudirman itu masih ada, apa sih yang ingin Om Igun sampaikan? Kalau Jenderal Sudirman sih ada ya. Ini jawabannya Mas Agus nih, yang filosofis itu. Nyontok ya? Iya, nanti Mas Agus ya, jawabnya itu. Jadi di session terakhir ini, kita sebagai yang ketempatan lahir ya, Bumi Perwira ini ketempatan lahir Jenderal Sudirman, 105 tahun Jenderal Sudirman dan 71 tahun wafatnya beliau. Ini salah satu upaya Rahmat. Jadi ini salah satu upaya dari kita untuk bagaimana mengapresiasi beliau, jasa beliau. Dan tadi seperti Mas Agus bilang, seperti tanda rasa syukur kita sekarang menghirup udara kemerdekaan. Iya. Ya kita mengapresiasi jasa beliau. Dan
semoga ini bisa juga menjadi apa ya? Ini memantik kesadaran kita bersama gitu bahwa Purbalingga ini ada sosok yang sangat luar biasa dalam diri Jenderal Sudirman, Raden Sudirman ini. Dan kita berharap ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua untuk ini tadi diambil berdasarkan masa lalu untuk menjadi masa depan yang lebih baik lah. Kita lebih bersyukur, kita lebih bersemangat. Jadi seperti kan Mas Agus saja mau kesini hujan, wah ini belum apa-apa nih dibanding Perjuangan Pak Sudirman. Ya kalau kita bekerja keras membangun sesuatu, bekerja keras membangun Purbalingga, ya baru gitu aja udah nyerah ya, jangan apa ya, cemen gitu ibaratnya ya. Kalau kita agak mau ngelokro sebagai gitu, motivasi kalau ya. kita mau ngelokro gitu, ini belum apa-apa loh dibanding Sudirman. Kerja kerasku, kerja keras kita mewujudkan cita-cita gitu. Kalau aku punya cita-cita, ini bisa menjadi penyemangat kita lah. Gitu. Jadi kalau itu aku sih itu. Dan aku berharap lebih banyak pelajaran-pelajaran ini dipelajari oleh anak-anak muda dan anak-anak Purbalingga, dan mungkin bisa diadopsi oleh dinas pendidikan atau apa untuk menginternalisasi nilai-nilai Sudirman ke anak-anak kecil. Karena selain kita itu tahu sejarah ini, kan juga bisa sebagai contoh atau motivasi kita ke depannya gitu ya. Betul sekali. Seperti itulah intinya. Oke, terima kasih Om Igun. Kalau dari Om Agus sendiri, misal Iya, Pak Mas. Jenderal Sudirman masih ada nih ya, apa sih yang ingin disampaikan? Ya, gini, Pak Dirman harus kita adakan terus. Dalam pengertian tidak fisik ya, karena jatah fisik Semangatnya. jasadnya pasti hanya 34 tahun berarti sudah tidak ada. Tetapi bahwa esensi dari eksistensi manusia itu kan nilai ya, Mas. Sesuatu yang rohani ya. Nah, mari kita beri ruang agar beliau tetap ada secara energi. Nah, bagaimana caranya? Kita buka kembali seluruh sejarah beliau, dipopulerkan. Kalau perlu nanti didukung oleh kebijakan, ya, didukung oleh penguasa. Karena kebetulan kan tadi Tuhan memang menakdirkan beliau lahir di Purbalingga. Nah, bagaimana kekuasaan itu bisa mengambil nilai-nilai Sudirman agar hidup di masa kini supaya menjadi pelajaran kita bersama, sehingga spirit Sudirman akan menjadi khasnya orang Purbalingga nanti. Saya punya mimpi itu, bahwa kalau orang Purbalingga mesti kayak Pak Dirman, oh, suatu saat mudah-mudahan paling tidak. Kalau misal orang prosentase Purbalingga ada. berhasil nih, oh pantesan anu wong Purbalingga. Nah, itu maksud saya, pantesan orang Purbalingga itu dulu leluhurnya Orang beda doh kayak. Pak Dirman kok. Ya boleh milenial seperti kamu, gaul tapi Semangat Pak Dirman, kan yang disebut Pak Dirman bukan secara penampilan, nggo apa? Pelangkon. Kayak gini terus. Oh iya. Tapi ada nilai ya, nilai Sudirman. Bisa nilai Sudirman itu bisa diterapkan di mana saja, pada saat kita melakukan apa saja. Seperti tadi saya sebutkan di awal, saya datang ke sini kalau tidak dengan spirit Sudirman itu saya mending tidur itu tadi. Maaf ada halangan gitu ya. Halangan. Yang kedua semangat saya di samping spirit Sudirman adalah saya tahu dari poster bahwa moderatornya muda dan wanita. Oke, itu tadi ya, selain ucapan jika Pak Dirman masih ada, ternyata dalam hatinya Om Agus nih, Pak Dirman masih ada, cuma jasadnya yang nggak ada, semangatnya masih ada ya, spiritnya juga masih ada. Oke, terima kasih untuk dua narasumber yang luar biasa, kita kasih applause yang luar biasa juga yuk malam hari ini buat yang ada di rumah juga. Oke, tetap semangat juga. Walaupun kita juga masih diterjang oleh pandemi COVID-19, tapi kita juga tetap harus semangat dan jangan lupa juga bersyukur ya, karena kita masih bisa bernafas lega juga. Berkat jasa dan kerja keras pengorbanan beliau. Iya, oke, dari Pak Jenderal Sudirman. Oke, matur nuwun, terima kasih Mas Igun Indonesia, Mas Agus Sukoco. Ini udah Mas ya karena closing ya, jadi biar terlihat muda aja gitu ya kan. Oke. Terima kasih juga untuk Purbalingga.news yang udah selalu setia bareng kita untuk menginformasikan seputar Purbalingga, dan makasih juga untuk konten kreator ada Mas Rizky dan teman-teman ya, dan juga terima kasih juga untuk kios Kedai Pojok ya yang sudah memberikan ruang untuk kita live streaming di sini.
buku beli buku. Oh iya, dan jangan lupa nih ya, beli buku Lahir Kembali. Lahir Kembali. Buku sejarah perbandingan seri 2. Ya, ini seri 2 ada. Ini seri 1 ya. Oke, langsung aja kepo Instagramnya di Buku Lahir Kembali dan Igon Indonesia. Oke, terima kasih buat yang udah nonton juga. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan pandemi segera berlalu. Akhir kata, terima kasih. Matur nuwun. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam perwira. Kayak yai enom ngagem plakon digawe patunge nang bupati jumenenge nang punderan hati. Minta tolong dong. Iya mas, foto dulu mas. Aku tengah kalau foto.